Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahiman wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan dan keutamaan yang sangat banyak tidak terhingga tidak terbilang. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan dan kajian kita di kitab At-Tamhid li syarah kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Fadilat Syekh Saleh ibn Muhammad ibn Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita masih di Muqaddimah kitab Tauhid dan sudah 2 atau 3 ayat kita bahas yang menunjukkan tentang kedudukan, hakikat dan kedudukan dari Tauhid itu sendiri. Yang pertama surat Az-Zariyat ayat ke-56, yang kedua surat An-Nahl ya, ayat 36, kemudian yang ketiga surat Al-Isra ayat yang ke-23, dan sekarang kita masuk ke surat An-Nisa ayat yang ke-36. Ya, surat An-Nisa surat yang keempat ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
Para jemaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dikenal dengan ayat al-huququl asyarah. Ayat yang berbicara tentang hak-hak yang 10. Artinya ada 10 pihak yang memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan, yang harus kita penuhi kepada mereka. Ada 10 di situ, ya. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak kedua orang tua, yang ketiga hak karib kerabat, keempat anak-anak yatim, kelima orang-orang miskin, keenam tetangga dekat, ketujuh tetangga jauh, kedelapan teman sejawat, kesembilan ibnu sabil, orang dalam perjalanan, kesepuluh hamba sahaya. Masing-masing dari mereka memiliki hak-haknya yang harus kita penuhi. Ketika kita tidak memenuhi hak salah satu dari mereka, maka kita akan terancam sebagai orang yang menyombongkan dirinya dan juga sebagai orang yang membanggakan dirinya, ya, takabur dan juga ujub. Dan perbuatan seperti itu dikategorikan sebagai perbuatan kezaliman. Dalam ayat ini, hak yang pertama dan yang utama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hak orang tua. Dan begitu seterusnya. Ya, sama dengan surat Al-Isra yang pekan lalu kita bahas, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan, memerintahkan, mewasiatkan, janganlah kamu menyembah, janganlah kamu beribadah kecuali kepadanya saja, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sering para ulama menunjukkan bahwa hak orang tua, ya, di bawah hak Allah, satu tingkat di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Yang menjadi titik tekan dalam ayat ini, ya, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya tentang kedudukan daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, misalnya di surat Al-Hujurat Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Kemudian di surat An-Nahl Allah mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut." Ya, kemudian di surat Al-Isra, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Nah, di ayat ini surat An-Nisa ada satu lagi penekanan tentang objek yang dijadikan sebagai tandingan, ya, untuk dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, syai'a, sesuatu apapun. Ya. Nah, dalam keyakinan kita sebagai umat Islam bahwa Al-Khaliq itu cuma satu. Al-Khaliq cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Selain Allah disebut dengan makhluk. Selain Allah disebut dengan makhluk. Betapapun besarnya, betapapun mulianya, betapapun kuatnya, betapapun tinggi derajatnya, betapapun keluar biasaannya, tetap saja dia sebagai makhluk. Begitu. Sebagai contoh misalnya, makhluk Allah yang terbesar adalah arsy. Makhluk Allah terbesar adalah arsy. Dalam satu hadis sahih diumpamakan antara perbandingan arsy, kursinya Allah, dan 7 lapis langit dan bumi. Perbandingannya adalah 7 lapis langit dan bumi diumpamakan sebagai 7 uang keping atau 7 uang logam. 7 kepingan uang logam itu
besarnya seperti 7 lapis langit dan bumi, dibandingkan dengan kursinya Allah seperti satu buah nampan. Nampan kalau kita makan bareng-bareng tuh, nasi kebuli, satu nampan. Nah itu nampan itu kursinya Allah dibandingkan dengan 7 keping uang logam. 7 keping uang logam yang ada di atas nampan tadi itulah 7 lapis langit dan bumi. Dan nampan itu sebagai kursinya Allah. Lalu semuanya itu nampan dengan 7 keping uang logam di atasnya diletakkan di tengah-tengah gurun pasir. Yang sejauh mata memandang pasir. Gurun pasir itulah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arsyu 'alal ma'. Dan arsy Allah di atas samudra, dan Allah 'alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy itu. Itu makhluk Allah yang terbesar arsy. Tapi tetap saja kebesaran arsy sebagai makhluk. Siapa malaikat? Punggawanya malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Yang memiliki 700 sayap. Satu sayap Jibril kalau dibentangkan itu tertutup antara timur dan barat, tertutup matahari gelap. Itu baru satu sayapnya. Apalagi kalau 700 sayapnya. Yang disebut dengan Zul Quwwatil Matin. Malaikat memiliki kekuatan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Jibril alaihissalam. Sekuat-kuatnya Jibril tetap saja dia sebagai makhluk. Di bawah tingkatan malaikat siapa? Para nabi dan rasul. Siapa penghulunya para nabi dan rasul? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Walaqad rafa'na laka dzikraka, yang kami tinggikan namanya. Dalam satu riwayat yang dhaif, nama Nabi Muhammad itu berada di tiang-tiang arsy. Riwayat yang dhaif. Karena Adam alaihissalam ketika pertama kali diciptakan, yang pertama dilihat itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi riwayat itu dhaif. Fa ala kulli hal, betapa mulianya, betapa tingginya kedudukan derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap saja beliau sebagai makhluk. Malaikat dan Nabi, malaikat Jibril dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak dua makhluk yang lainnya lebih tinggi derajatnya dari kedua ini? Malaikat Jibril dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Orang-orang soleh, para wali-wali misalnya, kan gitu, ya. Para mujahidin, syuhada, aulia, siapa lagi yang kita tahu? Orang-orang yang mulia, orang-orang yang Masya Allah, yang saleh. Tetap saja kedudukan mereka semua di bawah Nabi kita Muhammad SAW, dan notabene mereka adalah makhluk. Apalagi jin, setan, laknatullah alaih, iblis. Ya, makhluk terendah. Maka semua makhluk, siapapun, apapun, bagaimanapun bentuknya, terlihat atau tidak terlihat, bisa dirasakan oleh panca indera ataupun tidak, berbentuk ataupun tidak, semua selain Allah adalah makhluk, tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak. Begitu. Wala tusyriku bihi syai'a, katanya. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Apapun, siapapun, bagaimanapun tidak berhak dijadikan sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah makhluk. Dan makhluk tidak berhak disembah, tidak berhak diibadahi, tidak berhak mendapatkan secuil dari bentuk peribadatan kita pada Allah, baik yang lahir ataupun yang batin. Baik anggota badan kita atau hati kita, dari semua peribadatan itu mereka tidak berhak mendapatkannya. Kecintaan, pengagungan, pengharapan, rasa takutnya, tawakalnya misalnya, permohonannya, pertolongannya, dan segala macamnya, tidak berhak mereka mendapatkan secuil pun dari bentuk ibadah kita. Karena ibadah kita hanya, sekali lagi, hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingatlah pernyataan kita, janji setia kita
di hadapan Allah ketika kita takbiratul ihram. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kan yang kita baca di takbiratul ihram setiap salat kita. Salah satu bacaan dari doa iftitah maksud saya. Janji setia kita di hadapan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Nah, ini penting Pak Bu sekalian. Demi menjaga kebaikan amal soleh yang kita lakukan. Agar dia tidak batal, agar dia tidak gugur, agar dia tidak hilang. Karena sekali saja kita berbuat syirik, hilang semuanya Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diancam oleh Allah. Sampai sekarang ayatnya di surat Az-Zumar. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu Muhammad berbuat syirik, lain asyrakta, jika kamu berbuat syirik Muhammad, gitu. La yahbatanna amaluka. Semua amal-amalmu akan hancur, akan hilang, akan gugur. Gitu. Nah, wala takunanna minal khasirin, dan kamu di akhirat termasuk orang yang merugi, masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. Gitu. Nah, itu Nabi Muhammad itu. Kekasih Allah itu. Ya. Penghulunya para nabi dan rasul. Sayyidnya Bani Adam. Kan begitu. Diancam oleh Allah. Apalagi selain beliau. Kan begitu. Ya. Nah, ini penting Pak untuk kita sama-sama perhatikan, kita pahami, kita jadikan sebagai sebuah keyakinan yang mendalam dalam hati kita, ya, bahwa kita hanya menyembah Allah, hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Yang besarnya, yang kecilnya, yang tersembunyinya dan sebagainya. Itu penting sekali. Ya. Sebagai syarat utama untuk diterimanya amal-amal ibadah kita. Jadi kalau antum punya simpenan di dompet, di gesper, ya, ajian, jimat, apalagi itu Pak, wafak atau apa segala macamnya itu, ya, buang, tinggalkan semua, ya, susuk, namanya susuk, ya, tinggalkan semua yang berbau syirik tinggalkan, lepaskan semua, ya, untuk kebaikan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakalnya kita hanya kepada Allah, harapan kita hanya pada Allah, ketergantungan kita hanya pada Allah, memintanya kita hanya kepada Allah, memohon keberkahan kita hanya kepada Allah, minta pertolongan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya. Hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cincinnya yang punya isian, ya, gelangnya yang punya isian, apalagi akal bakalnya yang punya isian, dibuang, tinggalkan semua itu. Ya, karena hanya membuat kita lemah, tergantung kepada makhluk-makhluk tadi, kepada benda-benda tadi. Ya, tidak kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apalagi cincin kawin nggak usah dipakai. Ya, nggak usah dipakai. Kalau dipakai ketahuan, oh udah punya istri nih gitu. Nggak bisa nambah ya. Tapi kalau nggak dipakai kan nggak ketahuan Pak. Ya. Mau PDKT yang lain masih bisa. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Itu surat An-Nisa ayat 36. Penekanan di situ. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Dan berikutnya sudah kita bahas ya, hak-hak yang lainnya, hak kedua orang tua tadi, hak karib kerabat misalnya, ya. Kemudian juga anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, kemudian teman sejawat, lalu ibnu sabil dan hamba sahaya.
Berikutnya para jemaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ayat di surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 151 sampai 153. Ayat ini dikenal dengan Al-Wasaya Al-Asyarah, ya, atau the Ten Commandment, ya, termaktub di dalam Taurat dan Injil. 3 ayat ini juga ada di dalam Taurat dan Injil, ya. 10 perintah Tuhan, ya. The Ten of Commandment tadi, 10 perintah Tuhan atau Al-Wasaya Al-Asyarah, ya, wasiat yang 10, ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang 10. Surat Al-An'am 151 sampai 153 akan kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan hatta yablugha ashuddah. Wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, katakanlah ya Muhammad, marilah aku bacakan apa-apa yang diharamkan Allah kepadamu. Jadi langsung nih, ya, langsung kalimat pertamanya bikin kita atau bikin manusia itu terjaga, ya, terperangah, langsung dengan kalimat harlama, diharamkan. Ya, ujuk-ujuk langsung diharamkan. Ya. Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Allah kepadamu. Berarti penekanannya pada hal-hal yang diharamkan. Setelah kita telisik dari 10 perintah tadi, ternyata tidak semuanya berisi keharaman atau yang dilarang. Karena di sana ada perintah juga. Berarti di sini saling berkontra kontradiksi lah. Artinya jika Allah menyebutkan keharaman atau larangan, maka kebalikannya adalah yang diperintahkan. Jika Allah menyebutkan sesuatu yang diperintahkan, maka kebalikannya adalah yang dilarang, begitu. Ya. Selalu memahaminya demikian. Ya. Jika yang Allah sebutkan adalah larangan, maka kebalikannya berarti yang diperintahkan. Jika Allah sebutkan adalah perintah, maka kebalikannya adalah larangan. Dan begitu seterusnya. Ya, 10 poin tadi. Apa yang pertama? Allah tusyriku bi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun. Nah, yang pertama nih, isinya larangan. Sebagian ulama menerangkan Allah menyebut kalimat harlama di awal tadi, larangan tadi, karena memang yang pertama adalah larangan. Larangan berbuat syirik. Kebalikan syirik apa? Tauhid. Berarti kalau syirik dilarang, maka tauhid diperintahkan. Jadi kalau syirik itu dilarang, diharamkan, ya, maka tauhid diperintahkan, ya, diwajibkan. Kebalikannya begitu, ya. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua itu perintah atau larangan? Berbuat baik kepada orang tua, perintah. Maka kebalikannya dilarang. Apa kebalikannya? Durhaka kepada kedua orang tua itu dilarang.
Gitu. Jadi 10 ini berisi perintah dan larangan ini. Ya. Ya, saling bertolak belakang. Ya, antara perintah dan larangan. Maka yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu perintah. Maka kebalikannya itu yang dilarang, yaitu apa? Durhaka kepada kedua orang tua, itu yang dilarang. Ya. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya. Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang beri rezeki kepadamu dan kepada mereka. Larangan membunuh anak-anak. Gitu. Dilarang dalam membunuh anak-anak. Maka kebalikannya apa? Memelihara anak-anak itu dengan baik. Mengurusi, mengopeni anak-anak itu dengan baik. Itu yang diperintahkan. Tidak boleh kita membunuh anak-anak kita. Kalau dalam masyarakat jahiliyah disebut dengan wa'dul banat. Kalau masyarakat jahiliyah itu lahir anak perempuan langsung dibunuh anak perempuan itu. Masyarakat jahiliyah kan? Ya. Memiliki anak perempuan sebagai sebuah aib bagi mereka. Sehingga anak-anak perempuan itu dibunuh oleh mereka. Itu disebut dengan wa'dul banat. Padahal enggak ada dosa apa-apa, anak laki dan perempuan oleh menentukan. Jadi membunuh anak itu karena takut miskin, karena takut anak itu ikut makan dengan kita. Karena kita takut tidak bisa ngasih makan sama dia, misalnya sama anak itu. Kita takut harta warisan kita diambil sama anak itu, ya, sehingga takut kemiskinan. Ya, makanya tidak boleh ini. Ya, keyakinan kita bahwa setiap rezeki ya dari semua makhluk di tangan Allah. Wa 'alallahi rizquha. Itu. Ya'lamu mustaqarraha wa Aw 'alallahi rizquha. Ya. Allah tahu di mana tempat-tempat mereka dan Allah menanggung rezeki-rezeki mereka. Ini juga perlu tuh dipelajari tentang akidatul muslim fil rizki, tentang rezeki, Pak. Ya. Rezeki itu tidak hanya materi. Bahkan rezeki yang berupa non materi itu lebih banyak dan bahkan itu lebih kita butuhkan. Jangan salah, sehat itu rezeki. Jangan salah, sehat itu adalah rezeki. Ketenangan hati, ketenangan jiwa, rezeki. Keharmonisan keluarga, rezeki. Tetangga-tetangga yang baik, rezeki. Teman-teman yang baik, rezeki. Gitu. Ya. Tempat kita bekerja yang baik untuk bisa kita sholat berjamaah, untuk kita bisa menuntut ilmu, itu rezeki. Non materi itu. Jadi rezeki non materi itu lebih banyak dan bahkan terkadang lebih kita butuhkan ketimbang rezeki yang berupa materi. Itu rezeki. Ya. Jadi kami yang akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jadi nggak usah khawatir sama rezeki itu. Semua muqaddar, Pak. Sudah ditentukan. Ya kan? Ingat enggak hadis tentang pencatatan takdir di alam rahim? Ya. Pencatatan takdir di alam rahim disebut dengan takdirul umri. Takdir sepanjang umur. Itu 4 itu di alam rahim. Yang pertama apa? Rizkinya. Rizkuhu wa ajaluhu wa amaluhu syaqiyun aw sa'idun. 4. Rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsaranya dia. Itu takdir sepanjang tahun, sepanjang umur manusia itu. Ditetapkan dalam alam rahim. Jadi nggak usah khawatir sama rezeki. Hari ini kita bekerja di sini dengan rezeki sekarang seperti ini, itulah rezeki kita hari ini. Boleh jadi besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan berganti rezeki kita, itulah rezeki kita yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi rezeki yang materi dan non materi. Dan bahkan rezeki non materi itu yang lebih banyak dan lebih kita butuhkan. Begitu ya. Baik. Itu yang keberapa? Wala taqtul auladakum. 1, 2, 3, yang ketiga itu. Dilarang membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Maka kebalikannya memelihara, mengurusi, menjaga, merawat anak-anak itu diperintahkan. Karena anak-anak kita investasi kita terbaik. Apa kata Nabi? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa bi, waladin salih yad'u lahu.
Jika mati anak Adam terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak saleh mendoakannya. Jadi mengurus anak, memelihara anak sampai menjadikan anak itu anak yang saleh, itu investasi yang terbesar orang tua. Begitu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ya. Perbuatan keji, fawahish, jamak dari kata fahisyah. Ya, sebagian ulama menerangkan maksiat yang sangat jelek, yang sangat buruk. Ya, seperti misalnya zina, ya. Seperti misalnya homoseksual, ya. Seperti misalnya sekarang ada ya yang LGBT itu misalnya. Yang termasuk juga kebakhilan. Ya, bakhil itu sama. Ya, kategorinya itu sebagai perbuatan yang sangat keji. Begitu. Ya. Dan sholat kita tujuannya, salah satu tujuan dari sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Gitu. Nah, ini dilarang nih. Ya kalau tadi zina misalnya, kasusnya zina itu dilarang, berarti kebalikan zina apa? Pernikahan, nikah yang sah, yang halal. Maka itu yang diperintahkan. Karena dalam ayat yang lain dikatakan wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum. Nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang yang saleh dari para pemuda-pemuda itu. Ya, suruh menikah gitu. Jadi zina dilarang, pernikahan yang diperintahkan. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Janganlah kamu membunuh jiwa atau orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak, yang benar. Ya. Jadi jiwa manusia itu pada dasarnya diharamkan untuk dialirkan, untuk dibunuh. Pada dasarnya seperti itu, dibunuh. Ya. Ada beberapa golongan para ulama menjelaskan jiwa-jiwa yang tidak boleh dibunuh. Yang pertama, sudah barang tentu muslim. Ya. Jadi membunuh seorang muslim itu, kata Allah, lebih dahsyat di hadapan Allah ketimbang hancurnya alam semesta. Subhanallah. Ya. Satu jiwa muslim terbunuh tanpa alasan yang hak, itu lebih menggetarkan arsy-Nya Allah di hadapan Allah, itu lebih dahsyat ketimbang hancurnya alam semesta. Yang kedua, zimmi itu non muslim yang berada di bawah perlindungan ya pemerintah muslim. Zimmi namanya. Ya, dia sebagai warga negara ya satu wilayah, satu negeri muslim ya, dan dia membayar pajak keamanan jiwanya, ya maka itu disebut dengan zimmi namanya. Berada dalam perlindungan pemerintah muslim. Ini diharamkan untuk dibunuh meskipun dia non muslim. Bahkan yang mengatakan siapa membunuh non muslim dia tidak akan mencium baunya surga. Yang kedua, yang ketiga, musta'man atau musta'min. Ya. Non muslim yang minta perlindungan ya, ke negeri muslim. Pengungsi. Ya. Dia non muslim tapi datang ke negeri muslim untuk minta perlindungan. Lalu diberikan perlindungan itu oleh pemerintah muslim. Dilarang untuk dibunuh. Yang keempat, al-mu'ahad. Al-mu'ahad itu artinya adalah seorang non-muslim yang berasal dari negara non-muslim, di mana negara itu memiliki ikatan perjanjian bilateral dengan pemerintahan
ya, satu negara muslim. Terikat dengan perjanjian bilateral di antara dua negara. Itu disebut dengan muahad. Maka mereka tidak boleh untuk dibunuh. Ya, dilarang untuk dibunuh. Ya. Nah, itu dia. Jadi ada 4 jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Non muslim yang boleh untuk dibunuh ya dalam peperangan. Dan yang langsung ikut dalam berperang. Orang tua, wanita, anak-anak, kemudian ahli ibadah dalam tempat-tempat peribadatan mereka diharamkan untuk dibunuh, untuk diperangi. Meskipun non muslim, meskipun sedang berperang, mereka 4 dilarang untuk dibunuh. Nah, ini luar biasa ini. Ya, syariat agama Islam dalam melindungi ya non muslim. Ya. Maka di negeri kita tidak ada satupun yang berhak untuk dibunuh, begitu. Ya. Kecuali dengan alasan yang hak. Alasan yang hak. Apa alasan yang hak itu? Pertama, kisos. An-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa. Ya, hukum kisos. Ya. Yang kedua, as-sayyibu zani. As-sayyibu az-zani. Orang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dengan nikah yang sah, begitu, resmi, sah, begitu ya. Lalu dia berzina, selingkuh berzina. Nah, kemudian caranya adalah imma dia mengaku, imma 4 orang saksi atas perzinahannya. Maka hukumannya adalah rajam. Hukumannya rajam. Orang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah, meskipun dia sedang sendiri nih, bercerai dengan istrinya misalnya begitu ya, tapi dia sudah pernah menikah dengan nikah yang sah, lalu dia berzina, maka hukumannya hukum rajam sampai dia mati. Ya. Kalau bujangan belum pernah nikah lalu dia berzina, nggak dihukum mati, tapi dikucilkan, dibuang, dijauhkan dari negerinya, dijauhkan dari kampungnya, gitu. Hikmahnya adalah karena si bujang ini, ya, si jomblo ini, ya, dia belum pernah merasakan kenikmatan berhubungan dengan seorang perempuan. Boleh jadi hawa nafsunya, pengaruh buruk negatif pada dirinya dan lain sebagainya, internal dan eksternal, ya maka itu sebagai hukumannya dia dibuang. Begitu. Sementara orang sudah menikah dengan nikah sah, dia sudah mendapatkan kenikmatan itu. Ya. Diambil akad itu dengan nama Allah, maka Allah berikan hak pada dia untuk saling bersenang-senang, laki-laki dan perempuan. Lalu hak Allah itu, nama Allah itu dilanggar dengan perselingkuhan, dengan perzinahan tadi. Ya, maka dia telah menodai nama Allah ketika dia menjalin akad dengan wali si perempuan tersebut. Aku kemanilah rajam. Ya. Yang ketiga, mafaraqal jamaah tarikul lidinihi. Keluar dari jamaah kaum muslimin, meninggalkan agamanya, murtad. Murtad dari muslim jadi non muslim. Ini hukumannya adalah hukuman mati dalam syariat agama Islam. Nah, pelaksanaan hukum-hukum pidana tadi, itu kan hukum pidana namanya. Ya, qisas, rajam, kemudian hukuman mati bagi orang yang murtad, dilaksanakan oleh pemerintah muslim, ya, yang menerapkan hukum pidana secara syariat Islam. Bukan dilaksanakan oleh orang per orang, bukan dilaksanakan oleh kelompok per kelompok, bukan dilaksanakan oleh jamaah per jamaah, kiai per kiai misalnya, pemimpin satu organisasi, satu ormas dengan ormas yang lain, enggak. Tapi dijalankan oleh pemerintah muslim yang menerapkan syariat agama Islam dalam hukum pidana tadi. Jika tidak. Dalam kekhilafan Umar bin Khattab pernah membunuh dukun dan tukang sihir. Dukun dan tukang sihir, ya, hukuman mereka adalah hukuman mati. Gitu. Nah, sekarang kan muncul nih, timbul wacana koruptor, ya, dengan batas
yang luar biasa menyengsarakan rakyat, ada wacana dihukum mati. Kemarin misalnya pemerkosa gitu misalnya kan, hukuman mati. Ya, wacana-wacana seperti itu di luar daripada konteks apa yang sudah ada dalam syariat agama Islam, dikembalikan kepada hak pemerintah. Jatuhnya takzir, bukan hudud. Jatuhnya takzir, bukan hudud. Artinya apa? Hak yang dikembalikan kepada pemerintah, kebijakan pemerintah. Ya. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama tentang hukum pidana dalam syariat agama Islam. Itu sudah berapa Pak? 5 atau 6? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan hatta yablugha ashuddah. Ya. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Dalam riwayat yang lain, tidak boleh memakan harta anak yatim, dilarang. Ya. Maka kebalikannya adalah ya, memelihara anak-anak yatim, menyantuni anak-anak yatim itu diperintahkan. Nabi mengatakan, ana waqafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti 2 jari ini di surga. Pak, kalau antum punya rezeki, sudah cukup keluarga untuk kebutuhan keluarga, makan sehari-hari, kebutuhan anak-anak sekolah, kuliah, dan sudah cukup misalnya, ada sisa rezeki berlebih, santuni anak-anak yatim. Apalagi dia sedang belajar di pesantren misalnya, menghafal Al-Quran, luar biasa keutamaannya. Ya, seperti 2 jari ini di surga, dekat kedudukan dengan Nabi SAW. Dia mendapatkan setiap kebaikannya dikerjakan si yatim. Ketika sholatnya, ketika baca Qur'annya, ketika belajarnya, ketika menuntut ilmunya, ya, dia akan mendapatkan pahalanya yang mengalir terus kepada dirinya, disebabkan dia menyantuni anak yatim. Dan ini dilarang adalah memakan harta anak yatim, yang diperintahkan adalah menyantuni anak-anak yatim. Yang ketujuh, auful kaila wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Ia berlaku adil dalam menakar dan menimbang, takaran dan timbangan, jual beli, berniaga, jujur dan adil dalam bertransaksi, berbisnis, berjual beli. Ya, jangan seperti orang-orang mutaffif, wailul mutaffifin. Idza qalu ala nafsi yastawfun wa idza qalu awazunum yukhsirun. Ya. Kalau beli pengen ditambah, tapi kalau ngejual pengennya dikurangin. Ya, akhirnya karena sifat seperti itu ya nggak ada faedahnya. Contoh misalnya, tukang beras itu takarannya itu ditekuk nih ke atas, dari bawah ini ditekuk ke dalam. Ya, kemudian dilapisin lagi rata, padahal di dalamnya sudah gelembung. Tapi nanti ketika jual beras, ya, ketika ditarik set, dia bilang ini lebihin nih, nggak sampai habis, habis itu nggak, sisa sedikit lebih. Oh masya Allah ini lebihin. Padahal takarannya sudah dikurangi atau diganjel tadi di bawah. Tuh, ya, jeleknya si penjual dan jeleknya si pembeli. Si pembeli pengennya ada kelebihan, si penjual pengennya dikurangnya, sudah akhirnya buat kayak gitu. Caranya seperti itu. Ya. Nah, itu jeleknya masyarakat itu. Ketika takaran dan timbangan sudah tidak adil. Begitu kan? Maka kebalikannya berlaku adil dalam bertransaksi, jujur dan adil dalam bertransaksi. Ya, yang ketujuh. Yang kedelapan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ya. Berlaku adil dalam memberikan keputusan, meskipun itu menyangkut karib kerabat, memberatkan karib kerabat sendiri. Jadi adil itu kepada siapa saja. Adil kepada orang yang kita sukai, yang tidak kita sukai, adil kepada kawan ataupun lawan, adil kepada keluarga atau juga bukan keluarga, adil. Karena kita bertanggung jawab di hadapan keadilan. Bukan kepada siapa kita berlaku, tapi dengan keadilan, dengan kebenaran yang ada di depan kita. Yang kesembilan, wa bi ahdillahi aufu. Dan penuhilah tali perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nazar. Memenuhi perjanjian kita dengan Allah di antara adalah nazar-nazar, sumpah-sumpah.
Ya. Kalau orang Jawa bilang kaul, terucap, ya lisan, sumpah, janji kita kepada Allah Tabaraka wa Taala wajib untuk dipenuhi. Wajib untuk dipenuhi. Ya, 9. Zalikum wasaqum bihi la'alakum tadhakkarun. Yang terakhir yang 10, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Larangan bercerai-berai. Ya, dalam beragama Islam. Berkelompok-kelompok, mengotak-kotakan diri, gitu. Ya, polarisasi di tengah-tengah umat Islam. Ya. Dilarang kita untuk bercerai-berai. Maka kebalikannya adalah bersatu. Ya, umat Islam ini mesti bersatu, ya, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Bersatu di atas tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun. Nah, itu dia. 10 perintah Tuhan. Ya. The 10 of commandment yang terdapat dalam Taurat dan Injil. Yang pertamanya adalah tauhid, ya. Larangan berbuat syirik dan diperintahkannya kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhirnya adalah tadi, ya, kita tidak boleh bercerai-berai dalam beragama ini, tapi justru kita diperintahkan untuk bersatu. Gitu. Wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah itu, bersatu bersama-sama. Dan jangan kalian bercerai-berai satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lamu bi as-shawab. Barakallahu fikum jami'an. Sampai di sini untuk kajian kita karena waktu membatasinya. Mudah-mudahan berfaedah dan manfaat. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan di atas agamanya dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.